Ana persilahkan antum untuk menyiapkan segala sesuatunya yang antum perlukan. Di antaranya kitabnya Masailul Jahiliyah, bukunya, pulpennya juga, dan menyimpan segala sesuatunya yang mungkin nanti akan mengganggu ketika kita mendengarkan kajian ini. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, silahkan antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni di 0853 5302 0304, 0853 5302 0304, atau juga antum bisa mengirimkan SMS, mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, yakni Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafizahullah Ta'ala Anhu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu ar-rabi'ah asyarah, permasalahan yang ke-14 dari permasalahan jahiliyah. Salam. Inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin. Sesungguhnya seluruh yang telah berlalu, yaitu pembahasan yang telah berlalu, mabniyun ala qa'idatin, semuanya dibangun di atas satu kaidah. Jadi semua perangai jahiliyah atau 13 perangai jahiliyah, masail jahiliyah yang telah kita bahas, itu sebenarnya dibangun di atas satu kaidah, dibangun di atas satu bentuk penyimpangan, wahiyan nafyi wal isbat, yaitu an-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan. Apa yang mereka nafikan dan apa yang mereka tetapkan? Yang mereka nafikan adalah kebenaran, dan yang mereka tetapkan adalah kebatilan. Mereka menolak kebenaran dan mengikuti kebatilan. Inilah asas pokok yang menjadi akar penyimpangan orang-orang jahiliyah dahulu. Kenapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka menolak kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran,
dan mereka mengimani yang batil. Mereka menolak kebenaran dan mengimani yang batil. Inilah sebab kesesatan mereka. Kenapa mereka berpecah belah di dalam agama? Mereka berkelompok-kelompok, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, karena mereka menolak kebenaran dan mengimani kebatilan. Kenapa mereka tidak mau taat kepada para pemimpin mereka? Karena mereka menolak kebenaran dan mengimani yang batil. Mereka ikuti yang batil. Kenapa mereka taklid? Ikut-ikutan di dalam beragama. Mereka ikut-ikutan kepada orang banyak. Kalau diikuti orang banyak, mereka anggap itu suatu kebenaran. Kalau yang mengikutinya hanya sedikit, mereka anggap itu suatu kesalahan. Sebabnya karena mereka menolak kebenaran dan mereka hanya mau mengikuti kebatilan. Kenapa mereka gulu kepada para ulama dan orang-orang saleh? Mereka berdalil bahwa kebenaran itu haruslah diikuti oleh orang-orang yang kuat, haruslah telah diikuti oleh nenek moyang mereka, dan mereka menuduh para ulama sebagai orang-orang yang badiyar ra'yi. Pemikiran mereka terbelakang, tidak berpikir maju ke depan. Semua penyimpangan mereka itu dikarenakan satu kaidah, yaitu menolak kebenaran dan menetapkan atau mengimani yang batil. Inilah akar penyimpangan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi seluruh penyimpangan mereka disebabkan satu kaidah yang mereka yakini, disebabkan satu kesalahan yang mereka lakukan, yaitu menolak kebenaran dan mengimani yang batil. Menolak kebenaran dan mengimani yang batil. Yang benar mereka tidak terima, yang salah itu yang mereka ikuti. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ada dua. Yang pertama, fayattabi'una al-hawa wadh-dhann. Mereka di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah, hanya mengikuti al-hawa wadh-dhann. Mengikuti hawa nafsu dan persangkaan belaka. Bukan berdasarkan ilmu. Ini yang pertama. Ini sifat orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka menolak kebenaran? Yang mereka imani hanyalah kebatilan. Mereka tinggalkan kebenaran, mereka ikuti yang salah. Dikarenakan mereka tidak mau mengikuti ilmu. Tidak mau mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Tetapi yang mereka ikuti adalah al-hawa wadh-dhann. Hawa nafsu mereka dan persangkaan yang didasarkan pada akal-akal mereka yang rusak. Mereka pertentangkan akal mereka dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Mereka banggakan akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, dan mereka pertentangkan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Inilah sifat orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dalam surat An-Najm ayat ke-23. Tidaklah yang mereka ikuti
kecuali hanya dzan, hanya persangkaan belaka, bukan sebuah keyakinan. Jadi mereka sendiri masih ragu. Mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka ikuti. Sebab bukan berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Tetapi hanya berdasarkan yang mengikuti suatu ajaran tersebut adalah kebanyakan orang. Atau yang mengikutinya adalah orang-orang kaya. Maka ini semua kata Allah hanya persangkaan. Bukan sebuah keyakinan yang pasti. Keyakinan yang pasti itu kalau dia berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Yang mereka ikuti hanya dzan, hanya berupa persangkaan. Berupa isu, gosip-gosip yang beredar di masyarakat. Yang belum tentu benar. Itu yang mereka ikuti. Katanya begini dan katanya begitu. Kata fulan, kata alan, itu yang mereka ikuti. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tahwal anfus. Dan mereka ikuti yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ini kok bertentangan dengan hawa nafsu, ini berat. Apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka saya tidak mau mengikuti. Ini berat bagiku. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh kata Allah, telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Tetapi mereka lebih memilih untuk mengikuti dzan, mengikuti persangkaan, dan mengikuti hawa nafsu. Inilah sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka campakkan kebenaran. Mereka tinggalkan wahyu. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul yang diutus kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk mengikuti dzan, mengikuti persangkaan, mengikuti sesuatu yang tidak pasti, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ini peringatan bagi kaum muslimin. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran atau bahkan tidak mau tahu sama sekali. Tidak mau tahu dengan suatu ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Tidak mau tahu. Kenapa? Karena ada isu, ada gosip yang beredar di masyarakat, katanya mereka itu orang-orang yang ekstrim. Katanya mereka itu orang-orang yang eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang lain. Katanya mereka itu mengkafirkan kita, mengkafirkan kaum muslimin. Katanya itu ajaran Wahabi, sesat. Hati-hati. Ini bukan ajaran yang sesuai dengan adat bangsa kita. Ini ajaran orang Arab. Demikian yang mereka ikuti. Hanya dzan, hanya berupa persangkaan. Bukan berupa sesuatu yang yakin. Bukan berupa ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ikuti hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah perangai orang-orang jahiliyah dahulu. Ini yang pertama. Fayattabi'una al-hawa wal-dhan. Mereka hanya mengikuti al-hawa, hawa nafsu mereka. Jadi akal-akal mereka yang rusak, dan dhan, persangkaan mereka berakal. Yang kedua, wa yuriduna amma ja'at bihi ar-rusul. Mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ini yang lebih berbahaya. Mereka sudah tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu benar.
bahwa ajaran yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ajaran tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan kebid'ahan, mereka sudah tahu itulah yang benar. Tetapi mereka berpaling, mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat orang-orang jahiliyah dahulu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang telah diperingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berpaling darinya, dia tidak mau mendengarkannya, dia tidak mau mengikutinya, malah dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim tersebut akan kami azab mereka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah kabarkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatnya, setelah dia mendengarkannya, setelah dia tahu itu benar, maka dialah orang yang paling zalim. Iya. Orang yang paling zalim adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Sesungguhnya kami akan mengadab orang-orang yang zalim tersebut. Ini bahaya sekali. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu apa yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, serta orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa yang mereka bawa, yang mereka amalkan, itulah ajaran yang benar. Itulah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja karena prinsipnya sudah tidak mau menerima kebenaran sama sekali, yang mau diikuti hanyalah kebatilan, maka mereka tolak. Mereka berpaling dari ajaran yang benar. Ini bahaya sekali. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka, untuk mengikuti ulama-ulama mereka, orang-orang saleh mereka, walaupun belum jelas apa yang dibawa oleh orang-orang pintar di kalangan mereka atau orang-orang saleh di kalangan mereka itu benar atau salah. Sebab kebenaran dan kesalahan haruslah ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan bahwasannya mereka itulah orang-orang yang paling zalim. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengancam di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, dari pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan, dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya penghidupan yang sempit. Sempit kehidupannya di dunia ini. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya. Seakan-akan tidak pernah terdengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak pernah terdengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Ini naudzubillah yang akan diderita oleh orang-orang yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, dan dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia dulu melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah biarkan dia tanpa pegangan, tanpa ada yang bisa melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dulu di dunia dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya, sebelum dia mati, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Bukan penghidupan yang lapang, bukan penghidupan yang luas, tetapi penghidupan yang sempit di dunia ini. Apa sebabnya? Karena dia tidak mau tahu dengan kebenaran. Dia tidak mau mempelajari kebenaran. Dia berpaling dari kebenaran. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih mengikuti persangkaannya daripada mengikuti wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya dia meninggalkan tauhid dan melakukan kesyirikan. Dia lebih senang datang kepada kuburan-kuburan orang yang saleh untuk berdoa kepada mereka dibanding meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senang bertawakal kepada dukun. Kalau ada masalah, datang kepada dukun. Ketika senang, juga datang kepada dukun. Dibanding bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah seluruh permasalahannya. Dia lebih percaya kepada dukun. Dia lebih takut kepada para jin, kepada syaitan, kepada penunggu pohon besar, kepada penghuni lautan tertentu, kepada penguasa gunung tertentu. Padahal semua itu hanya khayalan. Padahal semua itu adalah permainan syaitan. Dia lebih takut kepada mereka, sehingga dia mempersembahkan berbagai macam sembelihan, berbagai macam sesajen kepada para syaitan tersebut, kepada Nyi Loro Kidul, kepada Kiai Sapu Jagat, kepada jin fulan yang dia anggap menguasai tempat tertentu, sehingga kalau dia lewat di tempat tersebut dia mengatakan, "Mbah, permisi saya mau lewat." Dia lebih takut kepada mereka dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada mereka, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibatnya apa? Karena dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari tauhid, sehingga dia jatuh kepada kesyirikan. Maka bahaya sekali kalau kita berpaling dari ayat-ayat Allah, yaitu kita tidak mau belajar. Kita tidak mau coba duduk di majelis ilmu untuk mengetahui kebenaran, untuk mendengarkan pengajaran tauhid. Sehingga kita tidak mengenal tauhid, yang kita tahu hanyalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau seorang berpaling dari sunnah, berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Bid'ah-bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dia anggap sebagai ajaran agama. Perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bid'ah yang bisa mengantarkan
pelakunya ke neraka. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Tapi anehnya, dia melakukan bid'ah dan dia anggap itu sebagai kebaikan. Dia menganggap bid'ah itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setiap bid'ah sesat dan setiap yang bid'ah yang sesat itu tempatnya di neraka. Yani pelakunya akan diazab di neraka. Kenapa dia menganggap itu sebagai suatu kebaikan? Sebagai suatu hasanah? Sehingga dia menciptakan istilah baru. Ini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Padahal Nabi SAW mengabarkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Semua akar penyimpangan ini karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti persangkaan, bukan mengikuti ilmu dan berpaling dari ilmu yang benar. Berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullahu taala di sini ingin memperingatkan bahaya kebodohan. Bahaya berpaling dari ilmu lalu mengikuti hawa nafsu. Lalu mengandalkan akal pikiran kita belaka, tidak mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akibatnya sangat fatal, yaitu menolak kebenaran, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kemudian mengikuti kebatilan, mengikuti yang salah. Sebab kebenaran adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar telah diamalkan dan dipahami dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka siapa yang menyimpang dari jalan mereka, siapa yang menyimpang dari jalan tauhid, siapa yang melakukan kesyirikan, siapa yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan kebid'ahan, berarti dia menolak kebenaran dan dia telah mengikuti kebatilan. Sebabnya apa? Karena dia mengikuti perangai jahiliyah. Perangai orang-orang jahiliyah menolak kebenaran dan mengikuti kebatilan dengan berdasarkan hawa nafsu dan persangkaan belaka dan berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan kitab Masailul Jahiliyah sudah selesai. Dan insyaallah sekarang kita menginjak kepada pembahasan mengenai soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Nah, ingatkan bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 085353020304. Atau juga antum bisa mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan hafidhahullah ta'ala anhu. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Orang yang punya harta, mana yang lebih sunnah? Berhaji yang tidak wajib, itu haji kedua, atau membantu dan memberi modal kepada para bujangan yang miskin untuk menikah. Baik. Masalah ini harus dilihat
sesuai dengan keadaannya. Ya. Dan sudah dimaklumi, haji yang kedua dan seterusnya termasuk sunnah, bukan lagi sebagai sebuah kewajiban. Kecuali kalau dalam rangka menemani istri atau mahram dari kalangan saudari kita atau ibu kita atau bibi, maka itu wajib. Sebab tidak boleh mereka pergi berhaji tanpa ditemani oleh mahram. Baik. Sedangkan menikah itu hukumnya juga terkadang sunnah, terkadang bisa wajib. Terkadang sunnah, terkadang bisa wajib. Dan tidak diragukan lagi membantu saudara kita kaum muslimin bagi orang yang mampu adalah sebuah kewajiban. Terlebih apabila menikah baginya sudah menjadi wajib. Misalkan kalau dia tidak menikah, maka akan membuat dia sangat berpeluang melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Maka lebih wajib lagi membantunya. Lebih wajib lagi untuk membantunya. Baik. Jadi kesimpulannya, yang didahulukan adalah membantu seorang bujangan yang miskin untuk menikah. Ya. Kecuali tadi, kalau kita berhaji untuk menemani mahram kita, istri kita, maka dahulukan yang itu. Tetapi kalau mampu dua-duanya, apa salahnya? Ya. Kalau mampu dua-duanya, apa salahnya? Ya. Baik. Mungkin yang biasa kita pergi haji pulang dengan membawa oleh-oleh yang banyak, maka haji tahun ini oleh-oleh itu kita serahkan duluan kepada orang yang mau kita bantu tersebut. Baik, wallahu a'lam. Apa artinya salafi? Bedanya dengan persis dan yang lainnya. Sebab ada yang tanya dan aku belum bisa jelaskan. Di tempat saya ada persis katanya. Asal diri sendiri tidak mau dakwah. Ada yang bilang salafi sama dengan persis. Telunjuk tahiyat goyang-goyang apa tidak? Baik. Iya. Ini banyak pertanyaan yang serupa ya. yakni perbedaan salafi dengan persis. Baik. Dan apa itu arti salafi? Salafi itu artinya pengikut salaf. Pengikut generasi salaf. Siapa itu salaf? Siapa itu generasi salaf? Generasi salaf adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka siapa yang mengikuti mereka disebut salafi. Walaupun dia tidak pernah menyebut dirinya dengan salafi, maka dia dianggap salafi karena mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi hakikatnya salafi itu adalah Islam itu sendiri. Sebab Islam yang benar adalah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka
kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa? Ditanya siapa mereka? Tapi Rasulullah menjawab dengan sifat. Bukan dengan menyebutkan siapa mereka, siapa orangnya. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan sifat. Yani siapa saja yang bersifat dengannya. Yaitu, ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi, kalau seorang lahir dari keluarga Persis, dari keluarga Muhammadiyah, atau keluarga yang lainnya, sepanjang dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, siapapun dia, seorang Muslim, maka dia seorang Salafi. Seorang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia masuk ke dalam 72 golongan yang menyimpang. Masuk ke dalam 72 golongan yang menyimpang. Iya. Jadi ini arti Salafi, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana pula orang-orang yang mengaku Salafi, sampai pondoknya dinamakan Pondok Salafiyah. Ya. Organisasinya dinamakan Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kenyataannya mereka menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya pengakuan-pengakuan. Ya. Walaupun mereka bikin bendera bertulis Salafi, atau stiker-stiker tertulis Aswajah, bikin papan nama pesantren Salafi, tapi kalau kenyataannya yang mereka lakukan adalah kebid'ahan, bahkan kesyirikan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, yang disebut Salafi itu adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini bukan cap kaki tiga, bukan sebuah ajaran yang baru, tetapi ini perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, ma'an alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatku. Kenapa disebut ini ajaran cap kaki tiga? Atau sesuatu yang baru selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar dan pengikut-pengikut mereka dengan baik. Kata Imam Syaukani rahimahullah, seluruh pengikut mereka sampai hari kiamat, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ayat ini jelas. Siapa yang mau mendapatkan keridhaan Allah, maka ikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bukan membaca Al-Quran lalu mengatakan, menurut saya ayat ini seperti ini artinya. Atau menurut saya hadis ini memang sahih sanadnya, tetapi matannya bertentangan dengan akal. Ini justru ini yang namanya cap kaki tiga. Cap kaki tiganya adalah akalnya sendiri ditambah dengan akalnya, bukan mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan inilah ajarannya Persis. Ini bedanya Persis dengan Salafi. Akidah mereka dibangun di atas akal-akal mereka, bukan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga akidah mereka mengikuti akidah Asy'ariyah, akidah Ahlul Kalam, akidah filsafat yang asalnya dari orang-orang kafir Yunani, lalu masuk kepada Islam,
Lalu mereka sebut dengan filsafat Islam atau istilah lain ilmu kalam, sehingga muncul aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ini akidah mereka. Sehingga yang mereka ajarkan di pondok-pondok mereka membatasi sifat Allah, sifat 20. Ini ajaran Asy'ariyah. Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, menetapkan sifat Allah itu 20. Kalau kita mengimani sifat Allah, andaikan kita mengimani nama-nama Allah ada 99. Andaikan itu saja. Tetapi yang benar, nama Allah pun itu tidak terbatas. Cuma andaikan kita mengimani nama Allah adalah 99, maka minimalnya ada terkandung 99 sifat. Sebab Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk, terkadang namanya Rahim. Seorang yang penyayang. Terkadang namanya Rauf. Seorang yang lembut. Tetapi, dia tidak memiliki sifat penyayang dan tidak memiliki sifat yang lemah lembut. Dia dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kejam. Sebagai orang yang keras. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nama-nama yang disandang oleh Allah itu mengandung sifat-sifatnya yang maha mulia. Andaikan kita imani nama Allah hanya 99, maka minimal ada 99 sifat. Padahal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya tidak terbatas. Nama-nama Allah sangat banyak. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengikuti nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan di dalam satu nama, itu bisa mengandung lebih dari satu sifat. Seperti nama Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Itu mengandung sifat penciptaan. Al-Khalqu. Juga mengandung sekaligus sifat ilmu. Sebab, seorang pencipta, atau Allah yang menciptakan, tentulah harus memiliki ilmu di dalam mencipta. Juga mengandung sifat al-quwwah, kekuatan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta, mestilah dia memiliki kekuatan untuk menciptakan. Ini dari satu nama saja. Sudah bisa terkandung 3 sifat. Sifat penciptaan, sifat al-quwwah, kekuatan, dan sifat ilmu. Dan seterusnya. Iya. Demikian pula, orang-orang Persis, mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Ahlul Kalam. Bukan mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka mengingkari, atau mungkin sebagian mereka, tetapi ini ucapan pemimpin-pemimpin mereka. Mereka mengingkari istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tafsirkan bukan dengan tafsiran salaf. Ini akibatnya. Kalau tidak mau mengikuti salaf. Ya, yang mereka katakan itu adalah cap kaki 3. Ya. Tidak mau mengikuti salaf. Sehingga mereka tafsirkan mana istawa, Allah beristiwa di atas arsy dengan istaula, artinya berkuasa. Kita katakan, dari mana kalian dapatkan tafsiran seperti ini? Apakah dari Al-Quran? Ataukah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah dari para sahabat? Ataukah hanya berdasarkan kepintaran Anda di dalam berbahasa? Ataukah pengetahuan Anda tentang penafsiran Ahlul Kalam? Ataukah berdasarkan akal-akal belaka? Bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula mereka mengingkari sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, mereka tafsirkan, oh itu bukan tangan. Tetapi yang dimaksud adalah al-quwwah, kekuatan. Bukan tangan.
Mereka tafsirkan semaunya. Mengikuti metode ahlul kalam, mengikuti metode ahlul filsafat. Bukan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Silahkan cari dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, demikian pula ucapan para sahabat. Kalau mereka menafsirkan istiwa dengan istila dan menafsirkan tangan dengan al-quwah, tidak ada sama sekali. Kalau begitu siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti adalah ahlul kalam dan akal-akal mereka yang rusak. Ini akibatnya kalau berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mengikuti para sahabat, malah mengikuti ahlul kalam. Adapun para sahabat mengimani Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi tangan Allah jangan dibayangkan seperti tangannya makhluk. Tangan Allah adalah tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan para sahabat seluruhnya sepakat seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Zammul Kalam, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Sahabat seluruhnya sepakat ala tarki ta'wil, untuk meninggalkan ta'wil, penafsiran di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni menafsirkan yang keluar dari makna yang sebenarnya. Sehingga tidak ada para sahabat yang menafsirkan istawa dengan istaula, dengan tangan Allah dengan kekuatan. Tangan ya tangan, kekuatan lain. Bukan seperti bahasa-bahasa manusia. Ini bahasa Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dipahami sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka tidak sama antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menghilangkan was-was ketika kita beramal kebaikan, kemudian muncul rasa takut terhadap rasa riya, kemudian kita berhenti dari amalan tersebut, bagaimana solusinya? Yang pertama, seorang yang khawatir riya, lalu dia berhenti dari amalannya, maka sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam bentuk riya dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena dia meninggalkan amalan, berhenti dia dari amalan, bukan karena Allah sebenarnya, tetapi karena manusia. Karena manusia. Karena khawatir riya, dia tidak mengamalkan. Berarti apa? Karena manusia dia berhenti beramal, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat ikhlas adalah dia tetap beramal dan berjuang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan riya, bukan malah meninggalkan amalan tersebut. Terlebih apabila amalan itu adalah kewajiban, seperti sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, maka kalau dia tinggalkan, dia akan mendapatkan dosa. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya agar terhindar dari riya? Yang pertama, kita selalu mengontrol niat kita, memeriksa niat kita. Apakah kita masih murni karena Allah, ataukah ingin dipertontonkan kepada manusia? Kapan itu dikontrol? Dari sebelum beramal, sepanjang beramal, dan setelah beramal. Jadi terus dikontrol. Dan inilah hakikat ibadah. Yani ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang selalu kita hadirkan di dalam beribadah, kekhusyukan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari riya ini kecuali Allah. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah mengajarkan doa kepada para sahabat, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Ini doa agar terhindar dari riya. Baik. Allah alam. Demikian solusinya. Maaf Ustaz, setahu saya Radio Fajri sering membaca kitab-kitab ulama salaf. Fajri enggak pernah menyerukan teroris, kadang mereka membantah teroris. Baik. Yang pertama, mereka membaca kitab-kitab ulama salaf itu bukan sebagai ukuran suatu kebenaran. Yang menjadi ukuran kebenaran, apakah mereka memahami kitab-kitab tersebut sebagaimana yang dipahami oleh para ulama? Apakah mereka betul-betul mengikuti isi kitab tersebut? Itu belum tentu. Banyak orang yang juga mempelajari Fathul Majid, mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, tapi ternyata mereka tidak memahami sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama tersebut. Mereka bawa ucapan-ucapan ulama untuk mendukung akidah mereka yang rusak. Ini yang terjadi pada mereka sebenarnya. Kemudian yang kedua, mereka tidak pernah menyerukan teroris. Memang mereka tidak akan berani menyerukan terorisme di radio. Ya. Karena hari ini mereka serukan, besok radionya akan ditutup. Iya. Dan kadang-kadang mereka membantah teroris, ini cuma sebagai taqiyah. Karena kenyataan yang sebenarnya, ya, orang-orang yang pernah terlibat di sana, dan saya sendiri pernah terlibat di sana, tahu bagaimana akidah mereka, bagaimana hubungan mereka dengan teroris. Ya. Kadang-kadang mereka turun demonstrasi, ya. Kadang-kadang Amrozi berkunjung ke tempat mereka. Ini pernah terjadi seperti itu. Ya. Mereka punya hubungan khusus dengan teroris tersebut. Iya. Dan intinya banyak penyimpangan mereka. Bagi orang-orang yang pernah kenal dengan mereka tahu penyimpangan-penyimpangan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau tukar tambah sepeda motor? Ya, tidak ada masalah. Sepanjang berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak. Ya. Sepeda motor bukan termasuk ke dalam barang-barang ribawi yang harus sama, yang harus kontan, yang harus sama dan kontan. Ya. Tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya menukar beras raskin dengan beras biasa pada umumnya? Nah, ini yang masalahnya. Dari Amsi Pamarican. Beras raskin ditukar dengan beras biasa. Ini menjadi masalah kalau salah satunya lebih banyak daripada yang lain. Tidak boleh. Walaupun beras raskin kualitasnya lebih rendah dibanding beras biasa, tetapi kalau mau ditukar-menukar, sama-sama namanya beras, ya, maka tidak boleh kalau salah satunya lebih dari yang lain. Kalau dia lebih, maka dia termasuk riba. Atau tidak boleh kredit. Ya, harus kontan, tukar-menukar dalam satu majelis. Ya, tidak boleh misalkan, saya kasih dulu ini, saya ambil 5 kilo, saya kasih dulu 3 kilo, nanti malam saya tambah 2 kilo lagi. Tidak boleh. Harus pada saat itu juga tukar-menukar 5 kilo. 5 kilo dan 5 kilo. Iya. Sebab sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, barang-barang ribawi itu harus ya dan biyadin, mislan bimislin. Ya, mislan bimislin, ya dan biyadin. Harus sama dan sama, harus tangan dengan tangan.
Iya. Jadi seperti beras atau jagung, kurma, gandum. Nah, barang-barang seperti ini harus sama. Demikian pula emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama nilainya. Iya. Berbeda dengan motor, karena motor tidak termasuk barang-barang ribawi. Bagaimana hukumnya orang yang mendoakan dan membacakan surat Yasin di makam bapak atau ibunya? Masih dari Amsi Pamarican. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesalahannya dua. Yang pertama, dia membacakan surat Yasin untuk bapak dan ibunya. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah mendoakan. Yang kedua, dia melakukannya di kuburan. Dia melakukannya di kuburan. Iya. Dan kedua-duanya adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan berbeda dengan membacakan Al-Qur'an. Mendoakan kita hanya mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, berikanlah mereka keselamatan, dan seterusnya. Ini mendoakan, berbeda dengan membacakan Al-Qur'an. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa saja nama-namanya? Yang pertama, tidak penting mengetahui nama-namanya. Ya. Tidak penting mengetahui nama-namanya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan 72 golongan ini bukan sebagai pembatasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian cuma ingin menggambarkan banyaknya perpecahan tersebut, bukan sebagai pembatasan. Kemudian yang kedua, yang menjadi inti masalah adalah ajaran, bukan nama. Adalah ajaran, bukan nama. Mau namanya apapun, mau namanya Persis, namanya Muhammadiyah, lihat inti ajarannya apa. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau tidak? Kalau sesuai, maka itulah golongan yang selamat. Kalau tidak sesuai, maka itulah 72 golongan yang menyimpang, yang berpecah belah dari agama. Iya. Jadi, yang paling penting adalah mengikuti atau memahami masalah ini dari sisi ajarannya. Ya. Apakah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau tidak? Yang menyimpang adalah yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya saja ulama menamakan dengan nama Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah dan sebagainya untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka tidak sepatutnya kita membuat nama-nama yang lain yang tidak dibuat oleh para ulama dahulu. Iya. Sehingga membuat kerancuan. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin mau ikut yang mana? Padahal yang wajib diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Adapun soal nama, namanya banyak. Mungkin kita tidak bisa hafal. Ya. Golongan-golongan yang menyimpang itu banyak. Seperti golongan Khawarij, ciri kesesatan mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Di antara bentuk kesesatan mereka ada golongan Asy'ariyah, Maturidiyah yang kita sebutkan tadi, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan akal mereka. Ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Syiah. Orang-orang Syiah yang sekarang banyak di Iran dan mulai banyak di Indonesia. Dengan penyimpangan mereka. Yaitu di antaranya mereka menuhankan imam-imam mereka. Mereka anggap imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Bahkan mereka berdoa kepada imam-imam mereka.
Demikian pula mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang saja. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Dan juga ada ajaran nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini semua dari Syiah. Jadi yang paling penting mengenal penyimpangannya, bukan namanya. Walaupun penting juga mengetahui namanya, tetapi yang paling penting mengetahui penyimpangannya dan mengetahui kebenaran itu sendiri. Iya. Mengetahui jalan yang benar. Kalau orang tahu jalan yang benar, niscaya dia akan jelas jalan kesesatan. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan banget Pak Ustaz. Tahiyat terakhir pakai salawatan, pakai sayyidina enggak? Tidak. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat ketika salawat pada tahiyat akhir dengan menggunakan kata sayyidina. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya, para sahabat juga tidak melakukannya. Maka menambahkannya termasuk bid'ah. Andaikan itu baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat telah mengajarkannya. Baik. Satu lagi. Habis waktu. Baik. Puan. Baik. Satu atau dua lagi ya. Pertanyaan yang berhubungan. Ustaz, di bulan Rajab amalan apa yang harus dilakukan selain puasa 3 hari tiap purnama, dan doa apa yang harus dibaca, dan selawat apa yang bagus? Mohon dijawab. Baik. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada doa khusus. Tidak ada pula puasa khusus di bulan Rajab. Iya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, di bulan Sya'ban ini penanya sama. Ya, penanyanya sama. Di bulan Sya'ban amalan apa dan doa apa yang benar diamalkan? Dan puasa apa lagi selain yang 3 hari tiap bulan? Mohon dijawab. Adapun doa, saya tidak tahu kalau ada doa khusus di bulan ini. Adanya puasa. Adanya puasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa selama sebulan melebihi Sya'ban. Ini maksudnya selain Ramadan. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Sya'ban semuanya. Ini seluruh Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, puasa sunnah. Dan dalam riwayat Muslim lebih diperinci, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban kecuali sedikit. Artinya sunnah di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Yang niatkan puasa sunnah, puasa Sya'ban, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi, pada bulan Sya'ban disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Iya. Terlebih orang yang masih punya hutang, puasa di bulan-bulan sebelumnya, ini bukan sunnah lagi, wajib untuk bersegera. Wajib untuk bersegera membayar hutangnya, karena tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. Maka hutang-hutang yang lalu harus segera dibayar. Ya. Dan ini juga diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Suatu hari beliau pernah mengabarkan, beliau tidak sulit berpuasa di bulan-bulan yang lain. Ya. Karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam kesibukan dan keperluan. Nanti pada bulan Sya'ban beliau benar-benar berusaha untuk membayar, mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya,
disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan wajib untuk bersegera membayar puasa bagi orang yang masih punya hutang di bulan-bulan yang lalu. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. InsyaAllah ta'ala yang belum sempat dijawab kita akan lanjutkan besok hari. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.